Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, khususnya sahabat tani ya. Oke, sekarang saya mulai membahas tanaman lagi ya sahabat ya. Minta maaf ya, saya sudah lama juga ya tidak membahas tanaman. Sebab saya jalan-jalan terus ya. Sebab saya jalan-jalan sahabat, kadang ada keluarga saya ya dari Indonesia atau teman saya dari Indonesia yang mau jalan-jalan ke Malaysia, saya anterin ya. Kadang sampai ke Thailand ya, Thailand yang perbatasan Malaysia lah, ke Hatnya ya, terus ke Singapura, kadang saya anterin saudara jalan-jalan atau teman ya sahabat ya. Jadi saya sekarang sudah agak lama juga ya tidak membahas tanaman. Oke sahabat tani semua, sekarang saya ada juga ya di Instagram DM ke saya. Nah, Kak, apa betul ya itu kedondong boleh ditanam dari biji? Sebab ada lihat juga di video orang tanam kedondong dari biji. Oke, betul sahabat ya. Kedondong boleh ditanam dari biji itu memang betul. Tetapi ya kalau seperti saya katakan di video-video saya sebelumnya sahabat ya, kalau tanaman yang kita tanam dari biji ya pastinya agak lambat pertumbuhannya ya, tidak maksudnya bukan pertumbuhannya, berbuah. Agak lambat berbuahnya, tidak secepat tanaman yang kita stek ya. Kalau tanaman yang kita stek itu cepatnya berbuah, masih pendek juga sudah berbuah. Nah ini di belakang saya juga sahabat ada pohon kedondong ya, saya kasih tunjuk pada sahabat. Nah ini pohon stek, ini sudah ada 1 meter lebihan lah tingginya ya, 1 meter 145-an gitu atau lebih ya, 165 lah, 165. Tapi ini juga pernah berbuah sahabat ya. Cuma sekarang sudah tidak berbuah. Saya mau menunjukkan yang sudah berbuahnya tapi agak tinggi, dalam 2 meter ya, sudah tinggi. Ini juga lagi tidak berbuah sebab buahnya sudah masak-masak ya, sudah besar-besar, saya sudah petik. Di sini juga saya ada buah kedondong. Saya baru petik ya tuh. Saya baru petik dari pot ya, dari yang saya tanam di pot. Ini buah kedondong ya sahabat ya. Kalau ini buah kedondong Malaysia yang ukurannya tidak terlalu besar ya. Kalau kedondong Indonesia kan besar-besar sahabat ya, besar-besar, manis juga. Kadang sebegini ukurannya kalau kedondong Indonesia. Kalau di Bandung banyak ya yang dijual di dalam bis kota ya, dalam bus. Kedondong-kedondong besar itu, manis itu kedondong itu. Tetapi sahabat kalau kedondong Malaysia ya, sedapnya dimakan masih muda begini ya, dibikin rujak ya atau buah potong ya. Sedapnya masih kecil begini, jangan terlalu besar sebab rasanya tidak terlalu manis ya. Kalau kedondong Malaysia itu agak masam. Tapi kalau dibikin rujak buah memang sedap lah, diambil waktu mudanya. Nah sahabat, cara menanam kedondong dari biji ya sahabat ya, pastikan si buah kedondongnya itu sudah tua ya sahabat, jangan yang muda ya. Nah kalau sudah tua begini ya, hitam atau kuning dalamnya itu ya, nah, ini sudah tua. Tapi kalau yang masih muda kan hijau begini ya, nah hijau. Nah itu ciri-ciri kedondong yang sudah tua dengan masih muda ya. Nah, jauh ya, ini agak kehitam-hitaman. Kalau yang sudah tua, yang muda hijau, mulus kulitnya ya. Kalau kata orang Sunda, hurik. Hurik ya kalau yang sudah tua tuh hurik, tidak mulus. Dan di sini sahabat ya, ada kedondong yang ada pohon kedondong yang saya tanam dari biji. Ini kalau nggak salah saya sudah 1 bulan ya. Nah saya cabut ya, saya cabut. Nah begini sahabat, nanti akan keluar tumbuhnya begini ya. Kadang keluarnya itu ada 3 pohon, 4 pohon ya, kadang sampai 5 pohon. Jadi ini nanti akan tercabut dari si bijinya itu. Dia kalau sudah berakar sendiri akan copot sendiri, nanti akan berpisah dari si bijinya itu. Dan ini juga sahabat ya, di sini saya saya alih-alihkan juga ya, sudah masuk ke polybag yang kedondong saya tanam dari biji itu. Nah ini satu-satu sahabat saya, satu-satu tuh di polybag sebab ini memang saya mau
Kalau ini sahabatnya, kalau pohon tanam dari biji begini sebaiknya jangan ditanam di pot ya, sebab akan lama berbuahnya, mungkin 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu kita tidak tahu ya. Memang tidak secepat tanaman yang kita tanam, kita setek ya, tanaman setek. Kalau tanaman dari biji itu memang lambat untuk berbuahnya. Alangkah bagusnya kalau kita tanam di kebun ya sahabat. Makanya ini saya juga masukkan ke polybag, sebab saya mau tanam di kebun ya. Ini juga kedondongnya kedondong bagus, kedondong Indonesia ya, sebab saya ada kedondong Indonesia juga, bawa biji benihnya dari Indonesia ya. Nah kalau kedondong kita tanam dari biji, memang bagusnya kita tanam di kebun saja sahabat, jangan di pot, sebab kalau tanam di pot lambat ya, apalagi nanti besar. Kalau kita tanam dari biji pastinya pohonnya besar ya sahabat ya. Kalau kita tanam di pot jadi tidak sehat, nanti tidak cukup nutrisi ya. Tapi kalau kita setek, tanaman setek biasa, kalau seperti ini juga, ini potnya kecil aja sahabat ya. Nah ini tanaman setek memang kita tanam di pot tidak masalah, sebab sudah pasti akan berbuah ya, kadang tidak sampai 1 meter juga sudah berbuah. Nah ini kalau ini saya sudah 1 bulan ya sahabat ya, sudah tumbuh begini 1 bulanan lebih lah, sebab agak lama ya, sebab tanam dari biji ya. Nah ini akan keluarnya dari si bijinya itu ya, dari tuh, dari yang seperti akarnya itu. Tapi nanti ini si bijinya itu akan terlepas dari si pohonnya. Makanya yang tadi saya alih-alihkan itu sahabatnya sudah terlepas dari bijinya, jadi saya alih-alihkan, saya nggak cabut juga, saya cuma basahkan dengan air ya, saya tidak cabut biar tidak putus akar, dia tercabut sendiri, terus saya pindah-pindahkan. Nah ini melekat 2, saya nggak cabut, ini kayaknya akarnya melekat, saya akan tanam 2 pohon dalam 1 polybag saja, nggak masalah nanti, sebab kalau kita tanam di kebun, kalau kebun luas ya sahabatnya tempatnya. Kalau tanam di pot susah ya, nanti potnya malah pecah. Sebab kalau kita tanam dari biji pastinya akan besar sahabat ya. Nah ini sahabat ya, kalau mau tanamnya si biji kedondong yang akan kita tanam, makan dulu sahabat ya, isinya makan dulu biar mempercepat si pertumbuhannya sahabat. Jadi tinggalkan akarnya saja. Nah begini ya, tuh begini. Jadi si isinya ini saya sudah makan ya. Dan perbedaan antara kedondong tua dengan kedondong muda sahabat pasti sangat berbeda ya. Nah ini yang muda, kalau yang muda tuh si sabut-sabutnya juga baru sedikit ya. Nah ini kalau yang tua warnanya juga kuning, dan si sabutnya juga, si bijinya juga besar ya. Nah, sabut-sabutnya itu keluar banyak tuh, bijinya juga besar. Ini kecil kalau yang masih muda, dan kalau yang masih muda sahabat, kalau kita tanam juga dia akan tumbuh. Harus biji yang sudah tua ya, yang sudah kehitam-hitaman atau sudah kelihatan kuning ya kalau sudah tua itu. Nah ini yang tadi saya tunjukkan kepada sahabat ya, ini saya mau tanam di polybag. Jadi saya kebetulannya saya juga mau alihkan ini, sebab sudah agak tinggi juga. Sebab ini tadinya 1 biji ini ada 5 sahabatnya, keluar 5. Ini kebetulan yang paling subur ya. Jadi untung kalau tanam kedondong dari biji itu bukan 1 keluarnya, ada yang 2, 3, 4, 5. Mungkin tergantung kepada kesuburan tanah juga ya, tergantung rezeki kita juga. Nah ini juga tuh ada lagi 1 yang mau keluar tuh. Jadi ini saya mau masukkan terus ke polybag agak besar. Jadi nanti bila kalau polybag itu sahabat ya, untungnya kalau kita tanam tanaman di polybag, kalau kita mau pindahkan ke kebun itu tinggal timbun saja, gali tanah, timbun dengan polybagnya kan. Kalau pot agak susah sedikit ya, kalau pot kita harus angkat, cabut. Kalau polybag itu sebab dia plastik ya, cepat hancur, jadi gali tanah saja, masukkan dengan polybagnya. Nah, lebih bagus begitu. Makanya kalau buah-buahan ini saya kebanyakan memang saya tanam di polybag sahabat ya. Oke, sekarang saya mulakan cara menanamnya ya sahabat ya. Nah di sini seperti biasa ya, sudah ada tanah. Ini tanahnya tanah hitam ya sahabat ya. Kalau untuk penyemaian ya, lebih bagusnya tanaman yang lebih bagusnya media tanam yang tanah hitam sahabat ya. Tanah hitam itu tanah campuran sabut, tanah campuran sekam bakar ya. Nah itu
tanah seperti itu memang subur untuk penyemaian, memang sangat bagus sahabat. Banyak ya di nursery juga dijual ya tanah. Kita tanya saja kepada penjualnya ya, tanah yang untuk top up ya, pot yang sudah berbuah mau ditambah tanah. Nah, itu namanya tanah yang untuk top up dalam pot. Kadang kalau kita tidak tanya ya, dia beli tanah dikasih aja. Tapi kalau untuk penyemaian sahabat ya, untuk kita semai biji benih, lebih baik kita cakap ke penjualnya, saya mau beli tanah untuk semai ya. Jadi nanti dikasih sama penjualnya tanah yang betul-betul tanah yang untuk semai. Jadi pertumbuhannya juga cepat ya kalau tanah yang memang khusus untuk menyemai biji benih sahabat ya. Oke sahabat, saya mulakan ya. Ini cara menanamnya mudah saja sahabat ya. Nah, ini dibaringkan begini juga nggak apa, mau diberdirikan begini juga nggak apa ya sahabat ya, lebih bagus. Tapi kalau boleh jangan begini ya, jangan begini, sebab nanti akan keluar si pohon kedondong-kedondongnya itu dari sini sahabat ya, dari bawah-bawah sini. Jadi kalau dibeginiin takut nanti pas disiram atau kena hujan malah tanahnya itu kebuka ya, jadi nanti mati si pohonnya, baru mau tumbuh mati. Jadi kalau kita letak di begini atau di bawah begini, nanti kalau kita siram juga tidak langsung terus kebuka ya. Dan kalau boleh, kalau kita tanam biji benih begini ya, menyiramnya jangan pakai gayung, jangan sembur-sembur banyak-banyak gitu sahabat. Cukup spray saja ya, kecuali kalau sudah agak tinggi ya. Kalau mau disiram banyak-banyak juga masalah. Oke, saya bismillahirrahmanirrahim. Saya tanam dulu ya. Saya tanamnya selalu begini saja sahabat, saya baringkan. Nah, ini tanahnya tanah subur ya sahabat ya, tanah untuk menyemai. Tanah campuran sabut, kelapa halus ya, campur dengan sekam bakar sahabat ya. Nah, insya Allah ini dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan juga sudah kelihatan keluar ya tunas. Sebab kalau tanam biji benih tidak cepat sahabatnya, memang agak lambat lah. Nah, ini nanti yang besar ini saya akan pindahkan ke polybag agak besar, sebab ini bercantum. Tadi saya mau tarik 2 pohon ini, mau pisahkan ya, dia bercantum, takut putus akar. Ini sebab masih rentan ya, umurnya baru sebulan lebih saya tanam. Jadi saya tidak cabut lah, akarnya juga belum banyak tuh, baru sedikit. Jadi saya pisahkan begini, tidak pisahkan, saya biarkan begini bercantum saja ya sahabat ya. Biarkan bercantum begini, tapi saya akan masukkan ke polybag yang agak besar tentunya ya. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya ya, tentang bagaimana cara menanam kedondong dari biji. Sebab ada yang sahabat-sahabat tani yang tanya di Instagram, betul ya kedondong itu bisa ditanam dari biji? Selalu kan yang dijual di nursery kan itu stek ya, stek atau kawin ya. Tapi kalau kita untuk ditanam di kebun sahabat ya, kalau kita tanam biji juga tidak masalah. Dan tentunya kalau tanam biji itu tidak keluar modal sahabatnya, kita makan kedondong saja, terus kita semai bijinya, tanam, dah jadi pohon kedondong ya. Tapi macam saya katakan tadi, kalau kita tanam dari biji benih itu lama, berbuahnya bertahun-tahun. Lebih baik tanam di kebun sahabat, jangan di pot ya. Tetapi kalau sebenarnya kelebihan tanaman biji itu sahabat ya, berbuahnya itu banyak, melimpah. Pasti buahnya itu akan banyak, melimpah kalau kita tanam dari biji. Lebih dari tanaman kedondong atau tanaman buah lain yang kita tanam stek ya sahabat ya. Itu kelebihan tanaman yang kita tanam dari biji sebenarnya sahabat ya. Buahnya akan lebih banyak, lebih lebat dari tanam yang kita stek. Apalagi kalau kita kasih pupuk atau baje ya. Tapi kalau ini sahabatnya, kalau tanam di kebun, buah-buahan, mangga, apa kedondong ya, apa manggis, biasanya kita jarang memupuknya ya. Kalau tidak dipupuk juga pasti subur saja ya. Kalau kita tanam di kebun, tidak seperti tanam di pot, memerlukan
perawatan yang khusus sahabat ya, harus rajin, minimal sebulan sekali lah ya dikasih pupuk biar tanamannya tetap sehat, tetap berbuah lebat. Ini juga saya sudah lama nih saya tidak perhatikan, saya tidak pupuk sebulan lebih tetap mungkin 2 bulan ya, ini juga sudah berhenti berbuah, tidak berbuah lagi. Jadi saya ini mau kasih pupuk juga ini, dengan saya masih mau kasih tambah ya tanahnya, sebab si tanahnya sudah agak berkurang juga, mungkin karena kena hujan ya, atau penyiraman juga mungkin, sebab kalau kita siram atau kena hujan sahabat ya, si tanah itu pasti akan berkurang. Jadi kalau kita tanam tanaman di pot, kalau sudah kelihatan wah tanahnya tinggal separuh ya, kita harus tambah lagi sahabat ya, sebab nanti akan menjejaskan kepada pertumbuhan tanaman tersebut juga. Oke sahabat, sekian dulu video dari saya ya tentang bagaimana cara menanam kedondong dari biji ya sahabat ya. Semoga setiap video yang saya buat bermanfaat untuk sahabat semua, khususnya sahabat tani lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.